teman-teman mau ngelakuin vlog dari awal pemberangkatan sampai kembali lagi ke sekolah. Nah, kita kenalan dulu yuk. Oke, yang pertama kita kenalan dulu sama 001. Siapa namanya? Alma. Halo. Kenalan dong. Halo, nama aku Syifa. Kalian harus panggil aku Cia ya. Aku gak suka dipanggil Syifa. Oke. Syifa. Aku Lesta. Nama rimba aku Segut atau Segala Uta. Hai. Nama aku Ayu. Nama rimbanya saya sih aku teh. Perkenalan Ustazah. Tebak nama. Ustazah tapi nggak ustazah. Parah. Tebak nama. Halo. Kenalin, nama aku Linda. Oke. Namanya siapa? Iya. Nama aku Alif. Nama rimba. Besit. Kenapa disebut besit? Karena beloknya sikit. Kami bersiap-siap dan menunggu mobil Pak Yus datang untuk berangkat ke stasiun Kiara Condong. Hai Ayu. Sekarang mah. Alma. Hai, say hi dong. Hai. Say hi dong yang mau ke laut. Sampai akhirnya kami semua sampai di stasiun Kiara Condong dan menunggu kereta datang. Do love you. Well, holy moly, me oh my, you're the apple of my eye. Girl, I've never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. Sekarang jam 7.10. Kita sekarang udah di stasiun Purwosari. Dari stasiun Kircon ke stasiun Purwosari ngabisin waktu sekitar 10 jam. Dan sekarang kita mau cari makan sambil nunggu L. Sekarang jam 9.16. Kita makan di warteg sambil menunggu basecamp mau jemput ke stasiun. Diam. Pada penyadar awak. Kita ada di stasiun, berangkat jam 9.07 dan sampai di jam 11.42. Sekitar 2 jam ya teman-teman. Setelah kita sampai, kita istirahat dan juga makan. Sekarang jam 12.07, waktunya untuk makan. Setelah makan, kita bakal wawancara warga lokal di sini. Ya nggak, Cey? Perkenalkan, saya Abi dari Stupala. Iya. Saya mohon izin buat mau wawancarai Mas. Dengan Mas siapa? Sutarjo. Saya sama teman-teman izin mau wawancarai Mas seputar tentang Gunung Lawu. Iya. Gimana sih pandangan Mas tentang Gunung Lawu? Tentang Gunung Lawu itu kan dulu adalah Gunung Lawu kan adalah tempat dulunya sebelum didaki orang kan itu gunung tempat spiritual. Jadinya kan masih terkenal kan sini tuh masih terkenal masih gunung sakral. Jadi untuk sekarang di era modern ini kan juga banyak anak-anak yang pendakian maupun dari Mapala. Sekarang bukan dinikmati dari Mapala aja ya, dari berbagai instansi juga yang lainnya. Tapi sampai sekarang kesakralannya belum menghilang ya. Kalau sekarang itu masih untuk kesakralannya masih dijaga. Masih dijaga. Masih lekat banget itu sama budaya-budaya. Nah, kalau di sini kan masih budaya. Ketika kan dari sini warga sini bisa membedakan antara agama dan budaya. Kalau budaya itu kan, kalau agama kan juga dari dulu, tapi kalau budaya itu kan juga uri-uri dari mbah-mbah dulu juga, gitu loh. Tapi ada contoh kesakralan yang itu yang dijaga gak? Misalnya kayak candi apa? Ya masih Mbak, sini tuh masih dijaga ya, kayak Candi Ceto dan juga Gunung Lawu kan ada tempat-tempat yang nggak bisa dibuat sembarangan ya, seperti Pasar Dieng, seperti Ago Dalam, itu kan adalah tempat-tempat untuk ritual juga, untuk tempat orang-orang yang bertujuannya kan tempat berziarah gitu. Biasanya dari mana saja yang berziarah ke sini? Wah, kalau
untuk Gunung Lawu itu berziarah dari mana-mana Mas Bimanu, dari pedesaan, dari kota-kota, dari mana-mana, pokoknya dari berbagai daerah, bahkan kota-kota besar Mas, seperti Jakarta, Bandung, juga Surabaya. Dari nggak cuma orang-orang tertentu, mungkin nggak daerah-daerah tertentu. Nah ini semuanya tuh dari mana aja, dari luar kota, bahkan dari luar Jawa pun juga ada. Kalau spot ziarahnya itu di mana-mana aja? Kalau tempat ziarah ini untuk di Gunung Lawu itu kan kita melewati dari Candi Ceto, terus Candi Keteng. Terus yang untuk tujuannya ke puncak itu yang berziarah itu hanya ke Argo Dalem. Argo Dalem. Itu kan ada tempat Argo Dalem juga kan, tempat ziarah itu kan udah dari dulu. Jadi sebelum saya lahir juga udah ada itu kan. Halo Pak, perkenalkan nama saya Dinda dari Kepala. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sebelum kami memilih Lawu menjadi tempat kegiatan kami sudah mencari beberapa informasi. Ada informasi yang menarik, katanya tuh kalau pendaki nggak boleh pakai baju warna hijau. Itu benar atau enggak Pak? Itu semua tergantung pendaki sendiri Mbak ya. Kalau menurut sejarah dari mulut ke mulut memang baju hijau itu memang nggak boleh. Karena kenapa? Itu salah satu pantangan dari pas masa-masa kerajaan Majapahit Brawijaya kelima. Itu memang dilarang. Karena kenapa? Ya mungkin zaman sekarang orang bilang itu ini, kalau misalnya hilang susah nyarinya, sebenarnya itu enggak. Karena apa? Karena baju itu jangan sampai baju hijau, batik atau apa ya, saya lupa tuh. Itu memang nggak diperbolehkan karena menyamai kerajaan yang ada di termasuk kayak Argo Dalem, Pasar dia, ya itu di Lawu lah. Tuh lah, maka kalau bisa besok itu yang pakai baju hijau jangan sampai di skema itu bisa, daripada nanti yang aneh, yang di luar dugaan kita. Mending kita cari Cari aman lah. Cari aman aja. Berarti berkaitan dengan baju hijau itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal mistis ya? Yes, ada, bisa ada. Ada. Karena itu tadi, karena menyamai pas masa kerajaan Brawijaya kelima. Tuh pernah kan kayak di sana Lawu ini sama mana itu perang itu Gunung Kidul itu masih satu alur. Masih satu alur itu. Tadi alurnya dari mana saya kurang berapa. Tapi untuk atribut apakah boleh? Kalau atribut, kalau ada warna lain mending pakai yang warna lain. Iya. Memilih yang aman aja. Aman aja. Ini asal usul Gunung Lawu yang Bapak tahu itu kayak gimana? Sejarah singkat. Ya, sejarah singkat aja sedikit. Untuk asal-usulnya saya ini kurang begitu tahu sih, kurang memahami. Tapi nenek moyang saya itu sudah tinggal di sini, Gunung Lawu sudah ada. Iya. Sudah ada. Kakek apa ya? Buyut orang tua saya itu lahir itu gunung sudah ada. Karena di lereng Lawu ini banyak situs yang peninggalan pas Majapahit Brawijaya. Nah, setelah ini kan meninggal Brawijaya keempat. Iya. Nah, yang kelima ya di Lawu itu. Lawu ya moksa terakhir Brawijaya itu pas di Argo Dalem. Pasar dia naik dikit ke dalamnya. Berarti Bapak tidak mengetahui asal usul nama Gunung Lawu? Enggak, kalau dulu namanya bukan Gunung Lawu, Giri. Oh, Giri. Kenapa tuh, Pak? Ya saya juga orang tahu sih Giri berapa. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Oh, jadi awalnya itu namanya Gunung Giri ya? Giri Lawu atau Mukir Mahendra. Oh, Mahendra. Sekarang di kurang tahu, tapi entah itu umurnya tua yang Mukir Mahendra atau yang namanya Giri Lawu Mukir Mahendra apa yang Lawu itu karena jadi lama saya nggak tahu. Begitu aja Pak pertanyaan dari kami, makasih jawabannya. Iya Pak ya.
Setelah menginap di base camp semalam, paginya kami bersiap-siap untuk melakukan trekking sesuai jadwal yang ada di ROP. Wah, puncak sudah dekat, kakak. Semangat, kakak. Jam berapa? Sekarang jam 7.18. Jam 7.18 kita mulai trekking ke pos 1. Berapa jam? Lagi foto-foto. Dari pos registrasi ke pos 1 itu sekitar 2 jaman. Kurang lebih. Berarti kita nyampe jam 1 kira-kira. Enggak. Jam 9. Oh iya, aku kira sekarang jam 11. Berarti jam 9 ya. Enggak mau sendiri. Sampai di Pemancuran. Ini tempat ibadah. Tolong pegangin dulu. Sampai di warung kedua. Tahan. Ya langsung. Ya. Kita lagi. Hai. Halo, semangat ya kawan-kawan. Satu guys. Mati. Boleh di pos 1. Sekarang jam 8.53. Kita udah nyampe di pos 1. Lebih cepat ya. Ayo guys. Udah mau minum? Kita udah nyampe di pos 1. Istirahat dulu 10 menit dan buat konten dulu bentar. Guys, jadi celana Alma sobek, si Ali pun sobek, kelihatan lagi. Sobek juga lagi dia. Gimana teh? Landai banget. Wah, let's say hi, Dinda. Ini. Abi ya dong le. Ya, ini apa tuh bang? Anu moto ya, anu moto. Karo. Aku tuh. Kita sampai ke pos 2 10.16. Nah, sekarang kita mau trekking lagi ke pos 3. Ya, aku ya naik nah. Apa itu sih? Aduh. Jangan banyak diam, capek. Belum. Sekitar jam 1:06 kita sampai di pos 3 dengan apa ya? Dengan capek.
Halo semuanya, jadi kita sekarang jam 13.15 lagi ngisi air. Tadi kita sampai di pos 3 itu jam 1:06. Betul. Jalurnya gimana? Capek banget. Gimana perasaanmu? Sakit punggungnya ya. Tetap sabar ya. Cuman biasanya rata-rata kan kita soja. Ngalangin. Dinda menyendiri banget. Dipasangin apa tuh? Dapat ilmu. Ini. Demi Allah bari suri. Sawin aku sini turun. Bawain karya aku. Ntar gua turun, gua gelindingin lu sampai ke base camp. Ikhlas aku mah kalau digelindingin ke base camp. Tadi sekitar jam berapa Les kita nyampe? 16:53 kita sampai ke pos 4. Dan sekarang kita mau langsung go ke pos 4 untuk tempat camping. Enggak kelihatan, cuma kelihatan ininya doang, reflektornya doang. Kelihatan teh. Nggak kelihatan orangnya. Oh ya. Reflektornya aja. Nah, semuanya, jadi kita udah sampai di pos 5. Sekarang jam berapa? Jam 20.03. Ini lebih sore. Jadi kita sampai sekitar jam berapa Les? Kita sampai sekitar jam berapa Les? Sekitar nyampe di pos 5 itu sekitar jam 19.31. Nah, sesudah ini kita akan masak dan ada alap nggak? Alapnya mana? Dikainin aku cuy. Ini mana? Di si Dinda pasin gerak. Tasnya. Mana? Tasnya pasin. Setelah selesai membangun camp, masak dan makan, kami semua tidur dan akan muncak di pukul 10 pagi untuk esok hari. Alungin. Udah ya, harus disuapin nih. Agni, dia jas hujan aku. Halo, kita sekarang lagi di mana? Jas hujan? Kita sekarang lagi di mana? Di pos 5. Pos segini. Mana ih? Itu aku. Ini lagi pada makan sih. Hai guys, jadi sekarang kita ada di Gupak Menjangan. Jam berapa? Jam 10:56. Sekitar berapa menit dari pos 5? 15 menit. 15 menit. Cantik banget guys. Duduk. Jam 11.47 kita udah sampai di Pasar Dieng. Warung buahnya guys. Jam 11.57 Puncak Harbo Dalam. Berapa menit? Sekitar berapa menit? Tadi kita sampainya berapa? Di Pasar Dieng. Pasar Dieng
Kita nyampe jam 11.45. 47 deh. Bisa dong sekitar 15 menitan. Kasih tahu mama kamu. Oh enggak, foto di atas ini 15.000. Kayak gitu. Widih. Orang capek say. Akhirnya sampai. Apa sudah seberapa? Jam 1.30 kita bakal turun ke Gupak Menjangan. Kita bakal lama di sana, terus nanti kita bakal ngecamp lagi di sana. Udah aku kasihin yang Hampir saja. Saya jangan setapak. Tuh itu ke sana tuh, itu yang depan. Ke atas. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kita lihat sunset, tapi sunsetnya nggak datang. Tapi cakep banget Sabana. Sebenarnya cakep banget, masya Allah. Wow, the best. Yes. Maybe one day I'll fall in a bookstore into the arms of a guy. We'll sneak into bars and gaze at the stars. Udah saus ya, saus. Mini saus. Kepikiran Si Mas saus. Assalamualaikum. Nama saya Ayu. Ya, Ayu Aulia dari Istiqlal. Di sini saya mau nanya ke Masnya, apa alasan Mas pergi ke Gunung Lawu ini dan naik gunung di sini gitu? Tertarikannya karena apa? Hobi Dari kamu? hobi naik gunung dari aku dulu di kampus ndiriin Mapala itu tahun 2015 Di Mapala kampus fakultas. Hampir berapa lama udah naik gunung? 2016 sampai 2014 tuh pertama kali naik Gunung Andong 2016 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 berarti sudah 8 tahun. 8 tahun naik gunung. Ya, tiap tahun bukan 8 tahun naik gunung. Nah, udah itu. Terus ini sih apa Mas ketahui tentang Gunung Lawu di sini yang Mas tahu? Apa? Kalau Gunung Lawu ini kan perbatasan dari Jawa Tengah sama Jawa Timur. Terus memiliki cerita-cerita sejarah sendiri. Jadi kalau via Candi Ceko ini konon katanya itu dulu Raja Brawijaya itu ya gitu disembunyikan sama Sunan Kalijaga karena ada konflik kan, terus disembunyikan, terus sampai beliau bawa istri, anak sama pelayan sama prajuritnya di sini. Iya, Gunung Lawu, terus sampai dikejar-kejar, terus dia sampai moksa di puncak Gunung Lawu. Moksa itu apa? Moksa itu kalau di
dia itu menghilang, nggak ada jasad dan yang lain. Oh, jadi kayak menghilang tanpa jejak ya? Gitu. Tapi ada juga yang ceritanya dia itu juga banyak cerita yang lain, katanya dia tuh pernah masuk Islam kayak gitu. Banyak versi seperti ini. Tapi kalau warga sini biasanya lebih percaya kalau Brawijaya itu moksa di sini. Makanya kalau di sini candinya Buddha gitu. Setelah nggak ada Brawijaya, warga Buddha sini pindah pada ke Bali yang Budanya. Buddha pindah ke Bali. Ada pindah ke Bali. Ada lagi yang saya mau menambahin. Kalau alasan Mas mendaki sekarang ke Gunung Lawu itu apa? Hal yang bikin Mas menarik gitu Ya, Gunung itu Lawu. karena dulu pernah naik Gunung Lawu tapi via Cemoro Sewu. Terus nggak ketemu Mbok Yam. Nah ini mau tahu via Candi Ceto. Terus pengen ketemu Mbok Yam terus naik itu aja sih. Terus kebetulan lagi ada waktunya. Ya udah, dari saya pertanyaannya cukup segitu. Ya, Makasih ya Mas. Makasih banyak Mas. Hey guys, kita habis makan. Dan sekarang itu jam 6.40. Bentar lagi. Kita mau clear area dulu. Kita mau beres-beres tenda. Ada Ibu Ca. Kita clear area udah gitu kita langsung turun. Kita juga ngejar kereta. Kameranya blur itu. Kita ngejar kereta soalnya keretanya cuman paling tahu tuh jam 9 malam. Apa? Centil banget dia, centil banget guys. Ini dia Ih jatuh. Ternyata gupak menjangan. Ternyata pos 5 di pagi hari dingin banget. Tapi dingin. Nggak boleh dingin, anget. Oh ya anget. Tapi enak banget sih guys. Sejuk. Alif. Lihat kita gede banget. Ror. Jam 11.53 kita sampai di pos 3. Ada yang diisiin sama pecin, sok mau rasa pecin. Satu lagi? Ada lagi tuh apa sih? Gula-gulaan gitu. Misi Mbak. Ya. Jadi kita udah sampai di pos 2 jam 13.30. Jam 1 atau setengah 2. Setengah 2 neng. Jam 14.43. Kita sampai di Pemancuran. Halo Cey. Di tempat yang sama. Jadi kita sekarang udah ada di pos registrasi. Kita sekarang mau ke base camp sekitar sekarang jam 3-an. Kita mau ke base camp, terus bersih-bersih sedikit, naik KRL, udah gitu kita mau ke Jogja. Kita baru sampai di stasiun Purwosari dan kita sekarang mau ke homestay. Iya, sekarang jam berapa? Sekarang jam 18.56. Tadi kita sampai jam 18.55 guys. Betul. Dan Sekitar selama 2 jam dari base camp. Ngabarin tuh. Jam 10.29 sampai jam 10.39 kita istirahat. Jam 10.39 sampai jam 11.49 dari pos 3 ke pos 4 ke pos 3. Nanti
Benteng Vandenberg. Nah, titik kumpulnya di situ. Ada halte terakhir. Di tulisan depannya Benteng Vandenberg itu titik kumpul. Semuanya hari ini BR atau teman-teman aku sekarang kita lagi di kereta dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Kiara Condong. Kita mau pulang ke SMP. Jadi kita beres-beres dulu, kita pulang. Iya, ada Ayu, ada Kang Teru, ada Ayu, ada Ana, ada Sita. Aku jadi anak introvert guys. Iya. Aduh, ada mereka juga. Alma. Ya aku ngerasa cantik. Apa aku pakai masker terus ya kayak Dinda? Tandanya kamu harus pakai bercadar. Kayak orang Korea. Mama sih Pak. Ini pembahasan apa ya, Korea? Dari aku sholat. Ya Yoni. Oni save me. Oni. Itu kamu video kemana sih sebenarnya? Emang aku ngasih Bukan kebenget aku tau kan. Enggak, aku udah si Agi terus aku juga. Udah ini apa sih? Biarin aku pinggir. Enggak, si Agi itu muka aku. Sewa banget. Semuanya kita sekarang udah sampai di stasiun Kiara Condong. Kita sekarang di Bandung. Kita sampai ke Bandung jam berapa? Jam 5.43. Dan sekarang kita mau ke SMP. Adalah